Baik, selamat pagi Ibu. Ya. Perkenalkan saya dengan Dr. Muda Fitri yang hari ini bertugas jaga di klinik. Ini dengan Ibu siapa? Bu Ani. Ibu Ani usianya berapa Bu? 50. 50. Ya. Tinggalnya di mana? Di Singgotan. Sehari-hari bekerja sebagai apa Bu? Saya kerja di kantor. Kerja di kantor. Ya. Ya Ibu Ani datang kemari ada keluhan apa Bu? Perut saya itu sakit. Di hulu hati. Kadang di perut. Kadang sampai pusing sekali. Saking pusingnya itu sakitnya di punggung sini. Di leher ya? Di leher. Kaku gitu Bu? Iya. Terus keluhannya ini udah dirasakan sejak kapan Bu? Ya, sejak 2 tahun ini. 2 tahun ini ya? Nyerinya itu di bagian mana Bu? Ulu hati ya? Iya. Ulu hati. Disertai dengan keluhan lain nggak Bu? Kayak mual? Iya, mual. Durasinya terus menerus apa hilang timbul? Hilang timbul. Hilang timbul. Ada faktor yang memperberat keluhannya nggak? Ya, kalau saya stres, banyak kerjaan. Suka lembur gitu-gitu? Iya. Tapi saya itu kasihan dengan teman-teman. Kenapa Bu? Ya, menyusahkan. Kalau faktor yang memperingan keluhannya ada nggak Bu? Keluhannya ya, kalau libur itu nggak sakit. Kalau libur dari kerjaannya nggak sakit, Nggak ya Bu ya? Ya. Kemudian sebelumnya udah pernah coba ke dokter belum Bu? Sudah. Dokter mana saja? Dokter mana-mana. Katanya nggak kenapa-napa. Sehat, tapi kok sakit, tetap sakit. Biasanya dikasih obat apa? Anti nyeri, sakit lambung, kena lambung, obat lambung. Tapi membaik apa enggak? Ya membaik, tapi kok sakit lagi. Berarti udah ke dokternya banyak ya Bu ya? Iya. Dokter umum, Iya. apalagi Bu? Ke dokter spesialis gitu udah Iya, pernah? sudah pernah, tapi nggak sakit, katanya sehat, nggak kenapa-napa. Iya. Kemudian sebelumnya dulu Ibu pernah mengalami keluhan serupa enggak? Ya pernah. Iya. Kapan itu Bu? Nggak inget deh. Kalau dari keluarga ada yang mengalami keluhan serupa nggak Bu? Ada kakak saya. Terus gimana itu kakaknya? Membaik Ya, atau enggak? ya membaik. Ya. Terus sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit lain gitu? Riwayat trauma kepala atau mengonsumsi obat-obatan, rokok, alkohol gitu ada nggak? Enggak. Enggak ya. Kemudian dulu riwayat kelahirannya gimana Bu? Apakah ada masalah ketika Ibu dilahirkan? Tidak. Kalau riwayat tumbuh kembangnya apakah ada masalah? Tidak. Kalau misalkan riwayat psikososialnya kayak Ibu ini sehari-hari gimana sih kepribadiannya gitu? Ya biasa saja. Bisa bergaul dengan orang lain gitu ya? Bisa. Kemudian ya baik. Saya izin untuk merangkum ya Bu ya. Ibu Ani usianya 50 tahun, tinggalnya di Singgotan, kerja di kantor, datang kemari karena ada keluhan perut sakit di ulu hati, kemudian sampai merasakan pusing dan leher kaku juga. Kalau keluhan lain gitu ada nggak Bu, kayak keringat dingin terus berdebar-debar? Iya, berdebar-debar. Ada keringat dingin dan berdebar-debar juga ya. Iya. Keluhannya ini sudah dirasakan 2 tahun ini, disertai dengan mual dan juga kembung juga. Keluhannya dirasakan hilang timbul, diperparah dengan stres ketika banyak kerjaan dan harus lembur. Kemudian diperingan ketika libur dari pekerjaannya. Sebelumnya sudah pernah diperiksakan di beberapa dokter ya, termasuk dokter umum dan dokter spesialis, tapi dikatakan fisiknya baik-baik saja, diberi obat anti nyeri dan obat lambung, membaik tapi kambuh kembali. Sebelumnya sudah pernah mengalami keluhan serupa, kakaknya Ibu juga pernah mengalami keluhan serupa tapi membaik ya Bu ya. Tidak ada riwayat trauma, riwayat gangguan tumbuh kembang maupun gangguan ketika dilahirkan. Kemudian tidak ada riwayat konsumsi obat-obatan, rokok maupun alkohol. Untuk riwayat psikososialnya juga baik, bisa bergaul dengan orang lain. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bu? Enggak, itu aja. Baik, kalau begitu saya izin untuk mengetahui penyebab dari kondisi Ibu, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan ya Bu ya. Nanti akan saya periksa fisik Ibu, kemudian kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang juga dan diikuti dengan pemeriksaan psikiatri. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, tapi seluruh kerahasiaan akan saya jaga untuk keperluan Ibu saja. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Baik, kalau begitu untuk pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjangnya itu dalam batas normal semua. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik psikiatri. Baik Ibu, kesini bersama siapa Bu tadi? Sama kakak tapi di luar. Sama kakak di luar ya. Tadi naik apa Bu di sini kesininya? Naik motor. Macet apa enggak? Enggak ya. Jam berapa berangkat dari rumah? Jam 7. Jam 7. Oke, kemudian Ibu suka hari ini perasaannya gimana? Apakah sedih? Apakah marah ataukah senang? Ya, senang. Merasa senang. Suka merasa cemas gitu nggak? Iya. Iya ya, suka merasa cemas. Jamu. Kemudian
apakah Ibu pernah mendengar suara-suara benar Bu, apakah Ibu pernah merasa pikiran Ibu tiba-tiba kosong terus diisi pikiran lain gitu? Tidak ya. Ibu pernah nggak merasa pikirannya Ibu tuh bisa dibaca oleh orang lain? Tidak. Ibu pernah nggak merasa bahwa orang lain itu tuh seperti membenci Ibu terus ingin menyakiti Ibu? Tidak. Ibu pernah merasa bersalah gitu? Merasa bersalah, merasa berdosa, merasa diri Ibu tidak berguna? Ya, kelihatannya tidak. Kalau Ibu pernah nggak merasa memiliki kekuatan gaib gitu? Tidak. Ibu pernah merasa semua orang mencintai Ibu gitu? Ya, iya. Ya. Semua orang mencintai Ibu gitu? Ya, enggak ya. Ibu pernah merasa bahwa diri Ibu ini yang paling hebat gitu? Tidak. Pernah nggak Ibu merasa bahwa pasangan Ibu sudah menikah belum? Sudah. Pernah merasa bahwa pasangannya itu curiga pasangannya selingkuh atau bagaimana gitu? Tidak ya. Kemudian apakah Ibu pernah mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar orang lain? Tidak. Kalau melihat hantu itu bisa nggak Bu? Tidak. Mencium bau-bau gitu? Ya, bisa. Maksudnya kayak mencium bau yang tidak bisa dicium orang lain. Misalnya tiba-tiba mencium bau melati. Ya, kadang-kadang. Ya pernah. Ya belajar agetan sih. Kemudian Ibu merasa diri Ibu sakit nggak? Ya sakit perut itu loh. Terus berarti Ibu merasa diri Ibu itu sakit perut ya, bukan sakit secara mental gitu? Iya. Ya berarti, tapi ingin mendapatkan obat dari dokter gitu ya? Iya, pengen dikasih obat apa gitu. Baik, baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya? Nanti saya akan melaporkan ke dokter dan juga ke Ibu. Bu, ya belanja. Baik, ini untuk pelaporan ke pasiennya. Baik Ibu Ani, jadi dari hasil pemeriksaannya, Ibu tadi sulit tidur nggak Bu? Sulit tidur juga ya. Jadi dari hasil pemeriksaannya ini, pasien itu kan mengeluhkan bahwa suka sakit perut di bagian ulu hati, sampai pusing, lehernya kaku juga, ada keringat dingin, berdebar-debar, mual dan juga kembung. Keluhan ini sudah dirasakan 2 tahun ini, hilang timbul, diperparah ketika ada stresor seperti pekerjaan dan diperingan ketika libur dari kerjaannya. Sudah diperiksakan ke beberapa dokter tapi dikatakan bahwa fisiknya oke. Kemudian sudah mendapat obat anti nyeri dan lambung, membaik sih tapi kambuh kembali gitu. Sebelumnya pernah ya ada riwayat keluhan serupa dan juga kakak pasien pernah mengalami keluhan serupa juga tetapi membaik. Tidak ada riwayat trauma maupun konsumsi nafsa. Kemudian untuk pemeriksaan psikiatrinya, pasien ini tampak perempuan, status rawat dirinya cukup, kemudian tidak berdandan berlebihan dan juga sesuai usianya. Untuk kesadaran pasien ini kompos mentis, kemudian untuk sikapnya juga kooperatif, normoaktif juga dari segi tata bahasanya juga normal, baik gitu ya. Kemudian untuk hasil kelainan perilaku dan juga kelainan sikap itu nggak ada ya, tapi ada gerakan stereotipik berupa menggosok-gosokkan tangannya seperti itu. Kemudian untuk mood pasien ini, pasien mengatakan senang, tapi untuk moodnya ini efeknya sebenarnya kalau dilihat dari tamakan pasien itu kemeruan ya. Tapi pasien bilang cemas juga, senang tapi juga cemas gitu. Jadi untuk efeknya menurut saya inkongruent dan juga efeknya itu sempit ya, menyempit. Kemudian untuk bentuk pikirnya itu realistis. Untuk kelainan isi pikir ini tidak ditemukan. Untuk proses pikirnya juga tidak ditemukan kelainan arus atau proses pikir. Kemudian untuk halusinasi itu nggak ada, halusinasi auditorik visual itu nggak ada. Mungkin halusinasi pembawaan kadang ada ya, tapi perlu dipastikan lagi ke pasiennya. Kemudian untuk hubungan jiwanya mudah dan juga untuk perhatiannya mudah dicantum dan juga mudah ditarik gitu. Kemudian untuk status tilikan diri pasien ini menurut saya 2 ya, jadi ambivalen. Pasien merasa bahwa sakitnya itu lebih ke arah sakit fisiknya tapi nggak ke sakit mentalnya, tapi pasien itu masih ada keinginan untuk mendapatkan obat dari dokter gitu. Jadi menurut saya pasien masih ambivalensi apakah sakitnya ini memang sakit mental atau enggak gitu. Jadi menurut saya tilikan dirinya itu tuh 2 untuk penyakit terkait psikiatrinya pasien ini gitu. Jadi untuk diagnosis kerja yang saya ajukan ya, untuk diagnosis untuk aksi satunya pasien ini itu adalah gangguan somatisasi, karena dia so much gitu keluhannya, somatisasi, banyak keluhan di multi organ. Untuk diagnosis bandingnya sih bisa gangguan somatoform lainnya ya, misalkan psikosomatis itu juga bisa, tapi untuk menegakkan psikosomatis kita perlu tahu hasil pemeriksaan fisik dan penunjangnya. Kalau misalkan benar-benar ditemukan kayak ulkus di gasternya mungkin, atau mungkin ada kelainan di jantungnya gitu-gitu, dengan pemeriksaan penunjang itu bisa diagnosis bandingnya bisa psikosomatis. Terus bisa juga pasien ini hipokondriasis ya, tapi kalau hipokondriasis harus ditanyakan ke pasien sebenarnya sakitnya itu tuh sakit apa gitu, apakah ada sakit parah tertentu yang berat yang menjadi rujukan pasien gitu. Kemudian bisa juga gangguan somatoform lainnya ya, selain psikosomatis, hipokondriasis, bisa juga ini sih malingering. Kalau misalkan pasien tuh keluhan sakitnya tujuannya untuk menghindari tugas dari pimpinannya gitu,
Jadi itu tadi ya, untuk diagnosis aksis 1-nya gangguan somatisasi, diagnosis baliknya psikosomatis, hipokondriasis atau malingering. Terus untuk diagnosis aksis 2-nya tidak ada ya. Untuk aksis 3-nya juga tidak ada. Aksis 4-nya lebih ke arah gangguan di pekerjaan sih, karena pasien takut nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan juga merepotkan temannya itu tadi ya. Untuk diagnosis aksis 5-nya sih tidak ada, karena tampaknya pasien masih bisa melaksanakan fungsi sehari-harinya gitu. Oke, kemudian untuk pengobatan pasien ini, oh ya, itu untuk diagnosis utamanya ya. Untuk diagnosis sekundernya ini, pasien juga ada insomnia ya. Karena pasien mengatakan sulit tidur, berarti insomnianya itu adalah tipe yang early type, tipe yang insomnia early gitu. Jadi saya akan memberikan obat untuk pasien ini. Untuk mengatasi gangguan cemasnya akan diberikan SSRI. SSRI sebagai pilihan pertamanya ya. SSRI bisa sertralin, bisa fluoxetine. Kalau fluoxetine itu dosisnya 1 kali 20 mg. Kalau sertralin bisa pakai yang 1 kali 50 mg juga. Nah, kalau misalkan tapi di PPK terbaru untuk SSRI itu pilihan pertama escitalopram ya. Jadi bisa juga dikasih escitalopram 10 mg sekali sehari. Kemudian untuk keluhan insomnianya, kalau di PPK 1 ya bisa dikasih lorazepam 0,5 mg. Itu untuk tipe early onset insomnia, early type insomnia gitu. Jadi itu tadi sih bisa pilih SSRI, tapi di sini saya mau pakai yang escitalopram aja, tablet 10 mg. Saya tulisin aja deh sekalian ya. Tablet 10 mg. Gimana ya nulisnya? Sini aja. Saya mau kasih pasiennya tablet escitalopram. Kekuatannya adalah 10 mg. Jumlahnya 30. Diminumnya itu 1 kali sehari. 1 tablet sebelum tidur. Itu untuk mengatasi cemasnya pasien. Nah, kemudian bisa juga untuk mengatasi sulit tidurnya pasien, saya mau kasih lorazepam aja. Lorazepam 0,5 mg. Saya start dari dosis yang paling rendah. Diminumnya juga 1 kali sehari, 1 tablet sebelum tidur. Kemudian untuk penyampaiannya ke pasien, saya Ibu Ani. Jadi dari hasil pemeriksaannya ini, itu ada gangguan cemas ya Bu ya. Termasuk gangguan cemas namanya adalah gangguan somatisasi. Jadi dari hasil pemeriksaan fisiknya kan ini semuanya normal, tapi karena itu ada gangguan cemas, jadi suka merasa bahwa ada gejala-gejala penyakit fisik, padahal sebenarnya dari pemeriksaan fisik dan penunjangnya semuanya normal gitu. Nah, keadaan cemas yang Ibu alami ini sampai membuat Ibu juga kesulitan untuk tidur. Seperti itu. Nanti ini saya kasih obat ya Bu ya. Obatnya itu ada tablet escitalopram 10 mg, diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet sebelum tidur. Dan juga untuk sulit tidurnya itu saya kasih lorazepam 0,5 mg, diminumnya 1 tablet 1 kali sehari juga sebelum tidur. Nah, untuk mengatasi keluhan cemasnya, Ibu bisa lakukan terapi relaksasi juga dengan tarik nafas, buang nafas pelan ketika Ibu merasakan cemas. Kemudian bisa juga mendengarkan suara musik yang menenangkan gitu. Di YouTube itu banyak untuk musik-musik relaksasi. Bisa juga dengan dibantu yoga. Kemudian Ibu kalau misalkan sulit tidur itu bisa dikondisikan untuk sleep hygiene. Jadi sleep hygiene itu beberapa upaya yang kita lakukan supaya kita tuh bisa nyaman gitu di tempat tidur. Caranya yang pertama adalah kalau mau tidur, hindarkan semua gadget ya Bu, televisi, terus HP itu jangan main HP di atas tempat tidur kalau emang udah mau tidur gitu. Tempat tidur tuh cuma boleh dipakai untuk tidur dan juga aktivitas seksual aja gitu. Kemudian yang kedua, selain menghindarkan gadget, Ibu juga bisa jangan minum kopi sebelum tidur. Terus bisa juga olahraga ya Bu ya. Olahraga itu dia bagus sih. Kadang kalau kita udah olahraga itu kita kan badannya juga jadi capek, terus jadi lebih nyenyak juga untuk tidurnya tuh. Terus jangan minum kafein atau zat-zat yang bersifat stimulan, hindari rokok dan juga alkohol. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik, kalau tidak ada, ini untuk obatnya. Semoga lekas sembuh Bu. Terima kasih.